yang jejak backpacker itu ya? Ya nggak sih, itu yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Linda kesurupan Vina. Nah, dari Barusan situ videonya. kita harus paham ya. Yang harus dicari itu si Linda. Karena Linda tidak kesurupan, lihat matanya merem. Bagaimana menurut Matanya kalian? Linda Makin seru ya, kesurupan. makin karena rame matanya ya, merem. makin kesana kemari ya, ya nggak sih? Dan mulai muncul nama-nama baru nih. Sekarang Mel-Mel, mungkin besok bisa Mal-Mal, Mul-Mul, Mil-Mil, Mulmul. Mol-Mol, ya kita nggak pernah tahu. Tapi kita masih tetap berharap bahwa kejadian ini ya memang benar-benar terjadi. Harapan kita ya. Dan jika memang ini benar-benar terjadi, nama-nama baru yang muncul atau fakta-fakta baru yang muncul, kita juga boleh berharap pihak yang berwenang mengusut dan memeriksa satu persatu supaya ada titik terang. Ya kan? Hari ini muncul ini, hari besok muncul yang lain lagi, hari besoknya lagi muncul yang lainnya lagi. Semakin seru, sehingga membuat kita tuh seakan-akan terbuai dengan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi. Tetapi di sisi yang lain, masih ada keluarga korban yang masih terus mencari keadilan. Ingat loh, ada 2 korban yang masih terus mencari keadilan, khususnya korban perempuan. Ya, itu seharusnya yang kita kawal terus sampai benar-benar pelaku-pelaku yang benar nih, ya pelaku-pelaku yang benar nih, bukan aktor loh ya, pelaku-pelaku yang benar nih ditangkap oleh pihak yang berwajib. Buktikan negara ini tegak lurus. Hukum tegak lurus, tajam kemana-mana. Paham ya maksud saya ya? Dan selama berminggu-minggu kita mengikuti ini, ya mohon maaf, kita juga akhirnya terlupakan dengan peristiwa yang lebih besar lagi. Apa kabar tuh 200T ya? Ya 200T gimana tuh? Ya nggak sih? Tapi sudahlah, ini tetap peristiwa yang penting harus terus dipecahkan. Ya, kita kawal terus. Sebagai manusia kita punya hati nurani, kita kawal terus sampai pihak korban mendapat keadilan, dan yang salah segera diberikan ganjaran yang setimpal. Yang tidak salah tapi disalahkan segera dibebaskan. Yang benar tetap berada di sisi yang benar. Jadi paham ya? Dan semoga ini bukan sebuah skenario, ya semoga, ya. Jadi ini benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Kita semua harus yakin semesta ini akan menunjukkan kuasanya dan memberikan keadilan bagi mereka yang terus mencari keadilan. Tetap optimis kawan. Jadi sesuai video yang saya stage ini ya, di sini si Linda yang sekarang sudah bersama dengan tim Bang Hotman Paris ya, dan pengacara yang perempuan itu siapa namanya, Mbak Putri atau siapa ya, yang pengacara perempuan itu. Jadi si Linda beberapa hari yang lalu kembali kesurupan ya, dan diupload di akun Hotman Paris atau di akun siapa. Di video yang saya stage ini, si Linda kembali kesurupan. Dan Linda membahas ini, membahas itu, tentang backpacker lah, bla bla, meme, mel-mel atau siapa itu. Ya, banyak yang Linda bahas. Namun, saran saya untuk Bang Hotman maupun Mbak pengacara wanita itu yang sering live itu, ya, saran saya,
kalau si Linda ini bisa kesurupan seperti ini, atau ada orang yang bisa memanggil arwah Pina, kemudian memasukkan ke tubuh Linda lagi, saran saya, langsung saja tunjukkan foto para tahanan ke-9 orang yang sekarang ada di penjara itu. Tanyakan kepada dia, si Pina di tubuh Linda itu, benar tidak ini 9 pelakunya gitu loh. Selesai urusan. Jadi nggak berbelit-belit. Sekali lagi, kalau Mbak ya, Bang Hotman, kalau si Linda kesurupan Pina lagi, langsung tunjukkan foto 9 narapidana yang ditahan itu, termasuk foto Peggy kemarin. Ini nggak pelakunya. Selesai urusan. Terima kasih. Ngikutin kasusnya Vina, kuota gue sampai habis banyak banget. Belum lagi pala gue puyeng kudu ngapalin si pelaku yang ini, akunnya yang ini. Katanya nonton dia yang di sini, saking pengen tahu kita nih yang mana. Endingnya yang ditangkap tukang bangunan. Udah gitu si pelakunya lah, katanya dia difitnah. Dia yang merasa nggak melakukan itu. Udah gitu pelaku yang 2 orang lagi dicoret, dihapus namanya tanpa keterangan. Asisten Hotman Paris aja datang ke Jabar kagak ditanggepin. Masa iya kudu Bapak Presiden yang turun kasus begini? Tukang bangunan sampai ngadepin Bapak Presiden. Presiden G, hawanya kayaknya kesibukannya banyak kudu ngurusin beginian. Mudah-mudahan nih nyampe ke Bapak Prabowo. Tolong dah Pak, mentang-mentang ini orang susah, tolong dah Pak, kita minta keadilannya Pak. Kasih kejelasannya ini Pak, masa pelaku pada dicoret-coret begitu Pak. Udah gitu tuh yang tukang bangunan, udah bener belum Pak itu dia pelaku? Sianan ono, emaknya nungguin di rumah, kagak ada petir, kagak ada angin, kagak ada hujan, tahu-tahu ditangkep dia. Tolong dah Pak, saya mohon maaf nih Pak, sebagai rakyat orang kecil, minta tolong sama Bapak ya Pak ya, urusin. Sampai mau ngundang presiden netizen ini. Kalau kalian polisi tidak mau dikatakan main tangkap seenaknya, salah tangkap, asal tangkap, dan polisi goblok atas penangkapan Peggy Setiawan lah yang kemarin itu atas kasus Vina Cirebon. Kalau memang itu Peggy yang kalian cari, yang fotonya telinganya bolong yang beredar luas di masyarakat dan media sosial, tentunya kalian akan klarifikasi dan memberi bukti bahwa itu memang Peggy yang kalian cari, bukan Peggy orang lain, bukan Peggy tukang ya. Itu Peggy yang telinganya bolong. Bisa kalian tunjukkan telinganya yang mungkin bekas di operasi plastik. Operasi plastik pun tidak akan sempurna menutup seperti semula. Pasti ada bekas lukanya. Ada bekas-bekasnya yang kelihatan. Ya. Saya saja yang lulus SMA tahun 1983. Saya tindik nih telinga saya nih. Ya. Kiri dan kanan. Masih ada. Kelihatan kan? Masih ada bekasnya. Sampai usia saya yang 60 ini. Masih kelihatan bekasnya. Apalagi yang baru 8 tahun. Kalau memang itu yang kau yakini, Peggy tukang itu adalah Peggy yang bolong, telinganya yang besar yang kalian cari, tunjukkan ke masyarakat. Sekali lagi, supaya masyarakat tidak asal tuduh, kalian salah tangkap, main tangkap seenaknya sendiri, dan asal tangkap, dan yang penting, goblok. Gitu ya? Biasa aja Pak. Polisi temukan barang bukti setelah menggeledah rumah Peggy Peron. Kasusnya sudah 8 tahun. Dan hebatnya polisi menemukan bukti di rumah tersangka. Ya, pertanyaannya adalah penjahat model apa yang menyimpan barang bukti sampai 8 tahun? Yang gua tahu sih semua penjahat akan berusaha menghilangkan barang bukti. Ini masa ada penjahat yang menyimpan barang bukti udah 8 tahun lagi. Waduh. Coba ini harus dikaji ulang. Apa mungkin dia tersangkanya takutnya salah tangkap? Soalnya bukti-bukti yang didapat oleh polisi itu rada-rada aneh. Yang digeledah rumah Peggy. Di situ ditemukan 2 unit motor dan STNK. Sudah pasti atas nama Peggy. Dan ijazah lagi. Ya, Ijazah. Bapak geledah rumah saya pasti ada ketemu ijazah saya. Pasti ada ketemu motor atau STNK atas nama saya. Terus barang bukti yang menyebut
itu sebagai bukti kejahatannya apa? Mana? Jadi aduh, rada-rada nggak masuk akal. Saya tidak bermaksud ada tendensi apapun untuk pihak kepolisian, tapi alangkah baiknya dikaji ulang, karena foto yang beredar dulu, Peggy yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda jauh, ya. Dan barang bukti yang didapat juga, ya, seperti mengada-ngada, seperti STNK atau motor, ya, atas nama Peggy, ya sudah pasti orang di rumah Peggy. Terus ijazah atas nama Peggy, ya pastilah namanya juga Peggy. Hanya nama Peggy mungkin tidak ada satu di Indonesia ini, mungkin berpuluh atau beratus, ya. Jadi tolong dikaji ulang. Salam akal sehat. Kasus Vina Cirebon satu lagi sudah tertangkap yang katanya jadi buruan beberapa tahun ini. Menariknya lagi, dia mengatakan dia tidak pernah membunuh. Dia tidak pernah melakukan, dia tidak tahu apa-apa, dan dia tidak kenal Vina. Sehingga asumsi di masyarakat, banyak yang mengatakan, ini seolah-olah salah tangkap. Ini seolah-olah bukan orang yang sebenarnya. Tapi yang perlu kita tahu, kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, minimal harus ada 2 bukti yang cukup. Kedua, setelah dinyatakan lengkap semuanya, nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Itu diperiksa sama jaksa. Terus ketika nanti disidangkan di pengadilan, kalau memang polisi salah tangkap, atau salah orang, atau bukan dia pelakunya, saya yakin dia akan bebas di persidangan. Makanya kita lihat hasil sidang nanti, apakah memang Peggy yang ditangkap sekarang ini atau bukan. Jadi kita jangan berasumsi terlebih dahulu sebelum ada lembaga yang menyatakan, ada lembaga yang berwenang yang menyatakan kalau dia benar-benar Peggy yang membunuh Vina. Salah satunya ya kita harus nunggu persidangan nanti biar kita tahu. Tidak boleh berasumsi, apalagi yang berasumsi ini adalah seorang pengacara, penegak hukum, itu tidak boleh. Karena asumsi yang tidak mendasar ini akan menyesatkan